Halo sahabat Ajak Channel, jumpa lagi apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke teman-teman YouTube sekalian, video kali ini saya akan berbagi yaitu bagaimana kita melindungi WiFi kita di rumah agar tidak mudah dibobol orang teman-teman. Nah, saya sendiri seringkali diminta oleh teman-teman saya untuk eh, menyeting WiFi mereka supaya tidak bisa dibobol. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tutorialnya. Nah, di sini ada tiga cara yang teman-teman bisa lakukan. Artinya lakukan settingan di modem WiFi Anda. Dan jika Anda sudah melakukan tiga cara ini, saya jamin 100% tidak akan bisa dibobol. Walaupun menggunakan scan barcode ataupun mau menambahkan jaringan secara manual itu tidak akan bisa karena kuncinya ada di Anda sendiri. Oke, bagaimana caranya? Mari saya tunjukkan. Oke, pertama-tama teman-teman, Anda buka dulu web browser. Di sini saya menggunakan PC atau komputer. Nah, jika teman-teman menggunakan handphone sama saja eh, tampilannya. Mungkin kalau mau ikut tampilan komputer bisa merubah tampilan untuk di handphone ke tampilan desktop. Kemudian di sini kita masuk ke IP-nya. IP-nya itu 192.168.1.1. Kita enter. Nah, dengan sendirinya modem ZTE ini akan terbuka. Nah, teman-teman di sini ini dia meminta username dan password. Jadi kita masukkan dulu username dan password. Itu biasanya kalau username dan password bawaan dari modemnya sendiri itu kebanyakan seperti admin-admin, admin super, super admin, ada juga yang admin Telkom DSO 123. Jadi yang harus kita rubah ini yang pertama-tama adalah kita merubah password masukin dulu teman-teman. Jadi kalau orang yang paham dia bisa mengutak-atik settingan WiFi kita apabila kita tidak pernah merubah untuk username dan password masuk ini. Karena untuk username dan password masuk secara bawaan itu semua tersedia di internet. Misalkan di sini password bawaan modem saya ini masih user-user. Nah, kita login. Jadi yang pertama kita rubah dulu password masuknya. Nah, cara rubahnya kita masuk ke ini administration. Untuk username ini tidak bisa kita rubah karena ini memang sudah settingan dari modemnya sendiri. Kita bisa rubah hanya paspornya. Nah, di sini dia meminta paspor yang lama. Paspor yang lama misalkan kan user. Kemudian kita masukkan paspor baru. Misalkan saya mau pakai paspor baru user 123, kemudian user 123. Setelah itu kita submit, lalu kita confirm. Oke, setelah itu coba kita keluar. Nah, coba masuk user, kemudian user 123 kita login. Oke teman-teman, itu cara yang pertama. Jadi sangat penting untuk modem JTE Anda silakan dirubah dulu paspor untuk masuk ke settingan modem. Kita lanjut yang kedua, teman-teman silakan melakukan pengaturan di SSID setting dan juga paspor yang kita gunakan. Nah, di sini kita masuk ke network di sini teman-teman. Kemudian di sini kita pilih SSID setting. Nah, di SSID ini biasanya kalau untuk modem JTE ini diberikan ada 4 SSID. Dan saya sarankan kita pakai satu saja. Artinya kalau kita mau menggunakan banyak SSID itu otomatis dia akan mempengaruhi juga di kecepatan internet. Nah, eh, saya sarankan mungkin bisa hanya satu saja. Kemudian kita pakai SSD satu. Kemudian di hide SSD ini kita checklist. Tujuannya di sini agar nama WiFi kita tersembunyi. Nah, jika ada perangkat yang mencari nama WiFi di sekitar tempatnya itu nama SSD kita tidak muncul. Jadi kalau kita mau sambungkan suatu perangkat, jadi dengan cara tambahkan jaringan. Biasanya kalau teman-teman ingin mengkoneksi HP ke WiFi, ada juga yang tambah jaringan. Nah, itu artinya settingan di modem yang bersangkutan dia menyembunyikan nama SSD-nya. Itu hide SSD.
Kemudian enable SSID. Enable ini artinya untuk mengaktifkan SSID tersebut. Kalau kita hapus checklist di sini, berarti SSID yang tersebut ini dia tidak aktif. Jadi kita centang. Nah, kemudian di maksimum klien ini kita pilih saja. Ini biasanya maksimum disediakan 32. Nah, saya sarankan mungkin kita pilih saja sesuai kebutuhan saja. Misalkan kalau dalam rumah kita ada yang menggunakan handphone, mungkin ada sekitar hanya 5 orang, ya kita ganti saja 5. Artinya jumlah pemakaian. Kemudian nama SSID name ini kita bisa mengganti nama sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini priority. Priority ini saya jelaskan ini untuk keperluan apa yang mau kita gunakan. Misalkan kalau 0 ini biasanya itu standar yang disediakan oleh JTE. Kalau kita untuk bermain game biasanya kita boleh memilih 5. Kalau untuk keperluan live streaming biasanya kita menggunakan 7. Nah, kita pilih saja yang pembawaan standar 0. Setelah itu kita submit. Nah, setelah kita submit, kemudian kita pilih yang SSID 2 di sini. Di sini kita ini SSID 2 ini dalam posisi nonaktif. Nah, kalau mau aktifkan di sini biasanya kita pilih enable saja. Tapi saya sarankan hanya matikan saja. Jadi kita pakai satu SSID itu, SSID saja. Tapi terserah kalau mau aktifkan, terserah silakan aktifkan. Kemudian eh, pilih settingan-settingan di sini, nama, priority ya. Tapi kita matikan saja. Kemudian yang ketiga juga matikan lagi, yang keempat lagi matikan. Jadi kita pastikan SSID 234 itu dalam posisi mati. Yang kita gunakan hanya SSID 1 saja, supaya dia tidak mempengaruhi kecepatan internet kita. Kemudian kita cek lagi di security di sini teman-teman. Nah, di security di sini untuk SSID 1 di sini tetap kita masuki WPA, WPA2, PSK. Kemudian ini untuk paspor. Paspor ini kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita, gunakan paspor yang kuat. Oke, setelah itu submit. Nah, kita cek lagi untuk SSID 2 di sini, SSID 3 di sini, karena ini untuk 23 ini dalam posisi tidak aktif. Jadi kita hanya gunakan satu SSID saja. Oke teman-teman, itu untuk cara yang kedua. Yang ketiga, teman-teman bisa mengecek di akses control list juga settingan-settingannya dan juga di associated device. Nah, pertama kita cek di akses control list. Nah, di sini kan tidak ada. Jadi maksud akses control list ini kita bisa menyambungkan perangkat dengan menggunakan MAC address. Nah, MAC address itu di tiap-tiap HP beda-beda, bisa dilihat di tentang ponsel di tiap-tiap HP. MAC address itu ada 16, maaf, ada 12 digit. Nah, biasanya satu kolom ini kita isikan dua-dua digit, kemudian ini lagi terus. Nah, sini. Nah, itu kalau tergantung teman-teman kalau mau menggunakannya silakan. Tapi di sini saya tidak menggunakan karena kalau saya sendiri berpikir kalau kita menggunakan akses kontrol di sini ini agak ribet. Yang pertama kita harus masukkan dulu ini MAC address HP atau perangkat yang mau kita sambungkan atau kita koneksi dengan WiFi kita. Setelah itu baru masukkan paspor. Nah, kita cek di SSID 2 juga di sini kosong, di 3 ini kosong, di 4 ini kosong. Tapi terserah dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian kita bisa mengecek juga perangkat-perangkat yang terhubung dengan WiFi kita. Di sini kita masuk ke associate device. Nah, ini ada 2, 4, 6, 8 perangkat yang terhubung dengan WiFi tersebut. Nah, ini teman-teman yang match address. Jadi match address HP-HP atau perangkat yang terhubung itu dia tersimpan di sini. Ini match addressnya. Oke, itu untuk yang ketiga supaya teman-teman tahu. Oke teman-teman, itu 3 cara yang harus teman-teman lakukan agar WiFi Anda di rumah tidak bisa dibobol oleh orang lain. Baik mau tambahkan secara manual ataupun melalui scan barcode pun tidak akan bisa. Jadi untuk cara yang pertama wajib teman-teman rubah dulu paspor untuk modem masuk. Kemudian cara yang kedua itu teman-teman di nama WiFi ini disembunyikan. Setelah disembunyikan dan dibatasi untuk pemakaian. Nah, misalkan kalau kita hanya memilih 5 dan sudah tersambung 5, maka tidak akan ada lagi perangkat yang bisa terhubung walaupun dia menggunakan scan barcode teman-teman.
Kemudian yang ketiga, paspor harus dirubah. Jadi paspor pertama itu kita rubah. Oke, itu tiga cara yang bisa teman-teman lakukan. Silakan gunakan, semoga ada manfaatnya.